Bapa kami yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau memandang Engkau. Kiranya Tuhan bertahta atas setiap kami, atas pujian kami, atas ibadah ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Kuasai ruangan ini Tuhan. Lebih lagi kuasai setiap hati kami yang datang dengan haus, dengan kerinduan akan Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kekuatanku di dalam-Mu, selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepada-Mu. Panggil nama-Mu ya Yesusku, katakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Mari pujian, mari cari wajah. Cari wajah-Mu ya Tuhanku, ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup dan selama ku ada, hatiku menyembah kepada-Mu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolong.
kami melihat setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan. Ini yang kami pegang, ku tak akan lepaskan. Oh, pengharapan kami, pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu, jemaat Tuhan lebih sungguh nyatakan Dia Bapa yang mulia. Kau begitu mulia. Ini yang harus kita percaya. Oh, setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku takkan, sebab pengharapan kami, pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, setiap kali Kau tak pernah mengecewakan kami. Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan. Amin Tuhan. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan
pengalaman dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berdiri di samping kanan kami untuk menolong dan menyelamatkan kami. Biarkan rohnya mengalir memenuhi setiap kita pagi hari ini. Dia Tuhan yang mengenal Engkau. Dia Tuhan yang mengerti dan tahu apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Tapi Dia Tuhan yang juga setiap kali punya cara untuk menolong hidupmu dan hidupku. Mari tetap percaya bahwa pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan itu akan Dia genapi. Izinkan Tuhan bekerja pagi hari ini. Biarkan rohnya mengalir. Mari terima janji Tuhan. Mari dengar suaranya lembut memanggil Engkau. Haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, teguhkan tenang, Bapa, sungguh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, penuhi setiap kami, Bapa kekal mulia, Allah yang indah hadir di sini, memulihkan hati, karena tak kaya menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Dalam hadirat Tuhan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mengalir kuasa Bapa, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Yes. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, menyembuhkan yang terluka, bersamamu, Bapa, bukan tenang bersamamu, Bapa, bersamamu, Bapa. Sorak-sorai yang terbaik, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Biar kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, memulihkan setiap kami yang terluka, menyembuhkan setiap kami yang terluka Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Allah Raja kami yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan amin.
Mari sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat. Amin. Dia seperti Dia. Sama-sama. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia hiraukan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Karena tiada Allah seperti Dia, amin. Oh, Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Kau yang mengagumi Tuhan, katakan Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat. Haleluya. Dia seperti Dia. Jiwa yang dahaga Dia hiraukan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersukacita bagi Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dialah yang besar dan layak kita sembah. Bila rohnya ada di tempat ini, kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama katakan, bila roh Allah ada di dalamku, menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Berapa banyak mau menari buat Tuhan? Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, oh. Haleluya. Kita percaya bahwa roh Tuhan telah dicurahkan. Beberapa saat yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, dan kita percaya rohnya ditinggalkan bagi setiap kita ada di tempat ini. Amin. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Berapa banyak mau menari buat Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi dua-dua. Sebentar. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi dua-dua Bapak Ibu. Berapa banyak kau mau menari buat Tuhan? Kita goyangkan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, bisa ya? Yuk, 1. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Dua-dua ya. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daun menari. Buat Tuhan sama-sama. Seperti daun menari, ku kan menari seperti daun menari, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus kita. Engkau percaya Tuhanmu dahsyat, amin. Engkau percaya Tuhanmu dahsyat, amin. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Batuku dan kau tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, haleluya, kuasamu, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega. Yes. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari imani ini, percaya. Kau gunung batuku dan kau keselamatanku, kuasamu, oh kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Ini yang harus kita percaya, amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam bekerja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Kau Tuhan yang benar. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega.
Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus kita. Silakan duduk dalam damai sejahtera Bapak Ibu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin kami ditolong, hari ini, besok, dan seterusnya, Engkau Allah yang tetap mengerjakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau tetap terus taruh pengharapan kami dalam Engkau. Sebab masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebab ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Engkau yang percaya pujian ini. Dalam segala perkara, mari angkat suara, amenkan pujian ini. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau berbuat, oh kami sungguh percaya Tuhan. Pada apa
Salam saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam acara doa malam. Pada malam ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdoa di dalam acara doa malam. Dan kami percaya Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada kami, ingin menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Oleh karenanya, bila Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami iluminasi, yaitu sebuah pencerahan batiniah, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami baca dan kami pelajari. Berkati kami semua di dalam persekutuan ini. Urapi hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi penyambung lidah Allah, supaya setiap pendengar, setiap kami yang terlibat diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila Engkau mendapati kami telah berbuat dosa kepada Tuhan, melalui pikiran dan perilaku kami, kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan melayakkan kami untuk menyentuh kekudusan Allah di dalam mempelajari firman Tuhan dan mendengarkan suara ilahi. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan belajar firman Tuhan merupakan satu kesempatan yang berharga untuk kita mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kita pikirkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini saya memberi tema, si penipu dan si pencuri menjadi pejuang Allah. Kita akan membaca lebih dahulu satu perikop firman Allah dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Ada 10 ayat yang kita baca. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Dan saya kira cerita ini saudara-saudara tidak asing lagi. Oleh karenanya saya akan membaca pelan-pelan supaya kita bisa menikmati alur cerita dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya.
Ya, ini saudara yang kita baca pada malam hari ini, satu cuplikan atau perikop yang sebenarnya merupakan kisah panjang dari seorang petualang yang bernama Yakub. Ya. Kisah Yakub si penipu dan pencuri yang memperoleh kasih karunia, dipilih Tuhan jadi bangsa besar. Perjalanan hidup Yakub dipenuhi dengan pergumulan dan petualangan, pengejaran kekuasaan, ambisi harta kekayaan, dan juga cinta dan romantika. Ini seperti manusia pada umumnya di muka bumi. Namun Yakub memiliki cerita tersendiri, cerita yang sangat unik. Nama Yakub biasa disebut bersama-sama dengan Ishak ayahnya dan Abraham kakeknya. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa dalam semak belukar yang terbakar di tanah Median, Allah mengatakan demikian, beginilah kekuatan dan harus kau katakan kepada orang Israel, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kisah Yakub ini merupakan kisah orang percaya, orang beriman yang dipilih oleh Tuhan. Namun perjalanannya sungguh tidak mudah, penuh dengan petualangan, penuh dengan spekulasi, dan penuh dengan pergumulan. Dan kita lihat bahwa tradisi orang Yahudi dan orang Kristen, Yakub merupakan tokoh yang kontroversial. Namanya sendiri Yakub dalam bahasa Ibrani berarti cerdik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mengherankan apabila tingkah laku Yakub adalah orang yang cukup licik dan penuh dengan muslihat. Itu memang fakta karakter yang terdapat dalam diri Yakub. Kitab Kejadian melukiskan bahwa Yakub bahkan sejak di dalam kandungan ibunya, dia sudah berseteru dengan Esau, kembarnya yang sulung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah semakin besar, Yakub dan Esau memperlihatkan pribadi yang bertolak belakang. Kita bisa lihat kisahnya, ya. Yakub menjadi anak kesayangan ibunya, Ribka. Sementara Esau menjadi kesayangan ayahnya, Ishak. Ya kan, Yakub menyukai membantu ibunya di rumah, sementara Esau suka berburu ke semak-semak maupun berburu di ladang maupun berburu di hutan. Dan itulah sebabnya dia menjadi kesayangan ayahnya, karena dia suka menyediakan daging kesukaan dari ayahnya. Ya. Kesukaan akan daging beda dengan keinginan daging ya saudara-saudara ya. Ini ayahnya ini namanya Ishak ini memang suka makan daging. Ya. Apakah Bapak Ibu saudara ada yang suka makan daging sampai hari ini? Saya termasuk orang yang suka makan daging, tapi akhir-akhir ini sangat mengurangi makan daging supaya metabolisme tubuh saya mulai menjadi lebih sehat ya. Karena daging tidak selalu membuat kita sehat, bahkan bisa menimbulkan sakit penyakit. Puji Tuhan, walaupun badan saya sekarang agak kurus, tetapi sekarang lebih suka makan sayur dan buah-buahan serta sedikit daging apabila diperlukan diperlukan nutrisi untuk tubuh saya. Saya mencoba untuk mengontrol karena usia saya sudah setengah abad lebih ya. Jadi harus mengontrol bagaimana supaya kesehatan tetap terpelihara dengan baik. Nah, itu sedikit intermezzo dari saya. Yakub menjadi kesayangan ibunya, dan saya kira kalau kita membaca kisahnya kita mengerti bahwa Yakub ini diasuh di tengah-tengah keluarga yang menurut saya kurang sehat. Ya, kurang sehat karena yang ibunya menyayangi Yakub, ayahnya menyayangi Esau. Padahal seharusnya keluarga yang sehat itu bisa memperlakukan anaknya secara adil. Ya disayangi semuanya, ya didisiplin semuanya dengan cara yang unik, tetapi harus suami istri sepakat. Tapi ini agak beda. Terus sebabnya Yakub
itu bertolak belakang dengan Esau. Walaupun anak kembar ya. Biasanya anak kembar itu kan semuanya dibikin sama oleh orang tuanya. Misalnya bikin pakaian warnanya sama, ya, modelnya sama. Kemudian ketika membeli makanan juga dua-duanya dibelikan makanan yang sejenis seperti itu. Tetapi ini agak berbeda memang ya. Dan ibunya dengan merasa baik-baik saja justru mengajari mengajari Yakub menjadi anak yang licik, anak yang menipu ayahnya, anak yang mencuri hak kesulungan kakaknya. Nah, kita kan bisa lihat itu di dalam kisah selanjutnya. Namun yang menarik buat kita adalah bahwa Yakub menjadi anak kesayangan ibunya itu benar-benar sebuah menanamkan benih karakter yang tidak baik. Ya, Yakub seorang pencuri, tukang tipu, tukang curang. Dia dengan dorongan dan desakan ibunya menipu, mencurangi dan berhasil mencuri hak kesulungan dan berkat untuk kakaknya. Itu berhasil dicuri, berhasil dirampas. Kita tahu bahwa pada waktu kakaknya baru pulang dari berburu, perutnya sangat lapar, ya, sangat haus. Kemudian Yusuf menawarkan Esau meminta makanan yang dibuat oleh Yakub sama ibunya tentunya ya, yaitu sebuah sup, yaitu sup yang sangat enak, yang sangat disukai oleh Esau. Dan boleh saja silahkan untuk mengambil sup ini, tetapi jual dulu atau tukar dulu ini dengan hak kesulunganmu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hak kesulungan mungkin bagi Esau itu sesuatu yang tidak penting ya, tidak bernilai atau tidak berharga. Ya udah nggak apa-apa gitu aja. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat merunut cerita Alkitab tentang Yakub, hak kesulungan ini mencakup dua hal penting, yaitu silsilah dari keturunan Abraham, Ishak, kemudian Yakub. Seharusnya kan Esau, tetapi Yakub melompat ke Yakub, kemudian dari Yakub inilah nanti akan menurunkan satu keturunan yang sangat penting, yaitu silsilah seorang Mesias. Dan kita telusuri ternyata memang Yakub, Ishak, Abraham itu adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Terlihat di dalam silsilah yang ditulis oleh Matius dalam Injil Matius, yang ditulis oleh Markus dalam Injil Markus, dan juga oleh Lukas dalam Injil Lukas. Ini luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun Esau menganggap itu remeh-temeh, tetapi Yakub dan ibunya menganggap ini soal penting, soal yang sangat berharga, soal yang sangat utama, karena bukan hanya soal warisan tanah leluhur, tetapi juga menjadi silsilah penting, yaitu menurunkan seorang Mesias seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit, begitu banyak. Dan janji yang sama itu juga dijanjikan kepada Yakub oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu, melainkan silsilah untuk menurunkan seorang Mesias. Dan kita tahu bahwa Mesias itu adalah yang diurapi, yang akan mewarisi tahta Daud, yang akan memerintah selama-lamanya di Yerusalem baru. Dan itu luar biasa. Mungkin pengetahuan Yakub dan ibunya tidak sedetail orang-orang perjanjian baru seperti kita. Tetapi setidaknya dia mengetahui bahwa Tuhan pernah berjanji dan janjinya tidak mungkin diingkari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Yakub ini yang sama, ya, orang yang sama ini, yang oleh Tuhan diberi nama Israel di dalam teks yang kita baca, yang akhirnya menjadi ayah dari 12 anak, nenek moyang 12 suku Israel. Mengapa Tuhan memilih Yakub? Merupakan sebuah misteri. Dia bukan anak sulung. Dia memiliki karakter yang sangat rendah dan buruk. Ya, mungkin bisa ditampilkan satu slide, yaitu sesungguhnya Yakub adalah sebuah gambaran. Yakub adalah sebuah gambaran dari manusia yang sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah.
Saya ulang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya Yakub adalah sebuah gambaran dari manusia yang sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Yakub mewakili semua manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dalam hal ini sama, memiliki karakter dosa. Dan bahkan ditambah dengan kelicikan. Tidak hanya cerdik tetapi juga licik, ya, dan penuh muslihat. Tuhan dapat dan akan memakai kehidupan kita, saudara-saudara. Ini prinsipnya ya. Tuhan dapat dan akan memakai kehidupan kita. Tidak peduli dengan ketidaksempurnaan kita untuk membawa kemuliaannya. Ya. Ini satu prinsip yang hanya terdapat di dalam ajaran Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa Tuhan dapat dan akan memakai kehidupan setiap orang percaya yang telah dipilihnya. Tidak peduli dengan ketidaksempurnaan dan tidak peduli dengan latar belakang kita yang tidak baik. Kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan punya kepentingan untuk membentuk, memproses orang tersebut supaya orang tersebut menjadi bermanfaat bagi sesama. Sembari disempurnakan kehidupannya, dikuduskan oleh Tuhan, masuk ke fase berikut keselamatan yaitu pengudusan. Orang yang tadinya cerewet, maka kecerewetannya dikuduskan. Orang yang tadinya tidak baik, maka dia dijadikan baik. Orang yang tadinya pembenci menjadi orang yang sangat suka mengasihi orang lain. Orang yang tadinya begitu buruk cara berpikirnya, dijernihkan oleh Tuhan cara berpikirnya. Orang yang hatinya penuh dengan kepahitan dan dendam, kemudian menjadi penuh kasih dan cinta kepada sesama. Itu sudah menjadi kepentingan Tuhan. Itulah sebabnya Yakub dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam kisah pergumulan panjang dalam hidupnya, termasuk cuplikan yang baru saja kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan dapat memakai kita meskipun masa lalu kita kotor dan kemampuan kita kelihatan tidak berguna. Tetapi Tuhan kalau mau memakai seseorang, maka orang ini akan diubah oleh Tuhan sedemikian rupa. Bukan saja menjadi cerdas secara berpikirnya, tetapi juga mempunyai hati yang tulus, yang jujur, yang penuh dengan kesucian. Dan orang itu bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan gereja Tuhan, tubuh Kristus, jemaat Allah, secara komunitas membutuhkan orang-orang demikian. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, orang yang mau dipakai oleh Tuhan itu bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memilih, melainkan Tuhan yang memilih. Seperti Yohanes 15 ayat 16 dikatakan dengan sangat jelas, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan itu bukan rata-rata ya, hampir semuanya kalau menyimpulkan dari cerita hidupnya pasti akan memberikan kesimpulan semua karena anugerah Tuhan. Iman dianugerahkan, setelah beriman dipanggil untuk melayani dan diperlengkapi oleh Tuhan, dan itu semua karya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan sampai hari ini. Itulah sebabnya orang yang melayani Tuhan biasanya tidak ada yang merasa menyesal setelah saya mengambil keputusan atau setelah saya merespon apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, yaitu panggilannya. Nggak ada yang menyesal. Kenapa nggak menyesal? Karena ternyata Tuhan tidak akan pernah hamba-hamba Tuhan dibiarkan berjalan sendirian, melainkan terus disertai oleh Tuhan, bahkan diperlengkapi dengan pemahaman, diperlengkapi dengan berbagai keperluan supaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, menjadi penyambung lidah Allah kalau itu dia pengajar atau pengkhotbah, menjadi orang-orang yang melayani dengan penuh kasih kalau orang-orang ini memang jemaat Tuhan membutuhkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, yaitu mengasihi mereka dan menyatakan belas kasihan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita refleksi begitu banyak ya yang bisa kita refleksikan dan begitu banyak kesaksian. Saya juga mempunyai kesaksian kecil sejak tahun 1994 sampai hari ini menjadi seorang pendeta. Saya tidak pernah ragu akan panggilan Tuhan yang pasti.
Saya tidak pernah ragu bahwa Tuhan telah memilih saya. Saya tidak pernah ragu bahwa Tuhan telah menjadikan saya penyambung lidah Allah. Saya sangat bersyukur karena semua itu anugerah Allah yang dinyatakan dan juga diperlengkapi dengan berbagai karunia-karunia rohani dalam rangka membangun tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lebih lanjut. Dan Tuhan memakai Yakub, seorang penipu, untuk melahirkan Israel, sebuah bangsa yang kuat. Dunia mengakui, ya, yang tercatat sampai saat ini sebagai bagian kunci tujuan penebusan Tuhan untuk manusia. Kita tidak bisa memungkiri di dalam sejarah bahwa Tuhan telah melahirkan seorang penebus dari bangsa Israel. Ya. Bahkan gereja juga dimulai dari Yerusalem. Sekalipun sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, tetapi gereja Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yakub ini mengandung beberapa pelajaran untuk kita sebagai orang Kristen untuk berusaha melakukan yang terbaik, melakukan pekerjaan Tuhan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita perlu mengingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensinya. Setelah menipu kakaknya, Esau, dia dipaksa melarikan diri ke pengasingan dan menghabiskan waktu selama 20 tahun di bawah kelicikan pamannya yang bernama Laban. Ya, karena Yakub itu orang licik, supaya kelicikannya ini bisa disembuhkan, ya, maka Tuhan mempertemukan dia dengan orang yang lebih licik. Nah, gitu. Nah, itu namanya Laban. Nah, rupanya pilihan Tuhan tidak berdasarkan bagaimana tingkah laku seseorang. Tuhan, ya, memilih orang yang dia inginkan. Dalam kasus ini dia memilih Yakub, seorang muda yang curang. Nah, ini rahasia Tuhan. Ini misteri Tuhan. Kita tidak bisa mengerti, saudara-saudara. Ya, kita tidak akan pernah mengerti pilihan Tuhan. Ya, Tuhan sepertinya tidak adil. Namun kita bisa belajar dua karakter Tuhan di sini, ya. Jadi di slide-nya ada, perhatikan. Dua karakter Tuhan itu yang pertama, pilihan Tuhan adalah kedaulatannya. Ya, ini clear dalam Perjanjian Lama, cukup jelas tergambar. Prinsip pilihan Tuhan adalah kedaulatannya. Sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Baru, khususnya surat Roma pasal 9 ayat 12 sampai 14, ada kalimat-kalimat penting di ayat yang saya sebutkan ini. Pertama, Allah mengasihi Yakub, tetapi ia membenci Esau. Jadi kalau dipertanyakan apakah Allah pilih kasih? Ya, menurut ayat ini Allah pilih kasih. Tetapi itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang kedua yang kita temukan yaitu karakter Tuhan sendiri, yaitu kasih karunia-Nya selalu cukup untuk kita. Ini tentu saja kita mengingat seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang tadinya seorang penganiaya jemaat, yang tadinya seorang yang membunuh orang-orang yang percaya dan dia setuju. Pada waktu martir pertama yang bernama Stefanus dirajam batu, dia orang yang menyetujui dan dia bernama Saulus. Tapi kemudian namanya diubah menjadi Paulus. Dan ini mirip dengan perubahan nama Yakub menjadi Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah karunia-Nya sudah cukup untuk kita. Itu tentunya mengingat Paulus, ya, yang diubah namanya, kemudian diri kita. Dan kadang kita juga harus mengingat, ya, bahwa pada waktu dibaptis itu ditanya oleh pendeta yang membaptis, apakah perlu nama baptis? Kita juga memilih nama yang bagus atau dipilihkan oleh orang tua baptis kita atau oleh pendetanya, supaya kita menemukan nama yang cocok dengan karakter kita. Saya dulu pada waktu dibaptis tahun 1988,
Ya, itu menjadi jiwa baru. Sebelumnya bukan Kristen saya ya. Itu saya ditanya, nama yang cocok untuk kamu siapa kira-kira? Ya, diskusi sama pendeta yang membaptis, lalu diputuskan saya diberi nama Timotius sebagai nama baptis. Namun data saya sudah termeterai ya sejak akte kelahiran, ijazah, itu namanya Wahyudi Purnomo, itu nggak boleh diubah. Makanya hanya dicantumkan di akte baptis saja, Timotius Wahyudi Purnomo. Pentingkah sebuah nama? Menurut Alkitab penting. Ya. Kalau menurut Alkitab tidak penting, tidak mungkin ada peristiwa Yakub menjadi Israel. Tidak mungkin ada peristiwa Saul menjadi Saulus. Nah, semua itu membuktikan bahwa kasih karunia itu harus memiliki tanda. Tanda bisa nama, bisa juga sebuah tempat seperti Peniel, seperti Betel, seperti Mahanaim. Dan semua itu mempunyai makna yang berbeda. Namun makna-makna tadi itu semua terikat atau terkait dengan surga. Ya, pada waktu Yakub bertemu dengan malaikat yang naik turun, lalu dia menamakan tempat itu Mahanaim. Pada waktu dia melihat wajah Allah, dia menyimpulkan seperti itu, maka dia menamakan tempat itu Peniel. Dan ini yang kita baca barusan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu rupanya menjadi ciri khas dari kekristenan. Kekristenan tidak mungkin ada tanpa kasih karunia. Dan kasih karunia selalu ditempatkan sebagai satu makna yang lebih luas, lebih hebat daripada hebatnya dosa yang telah masuk ke dalam sejarah manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita mengingat juga doa Petrus pada waktu dia jatuh dalam dosa telah menyangkal Yesus. Lalu dia mengatakan dalam doanya, ingatlah akan kasih karuniamu. Dan pada waktu Paulus, dia berdoa, berseru untuk kesembuhan sakit yang disebut di dalam Alkitab sebagai duri dalam daging. Maka jawaban Tuhan bukan menyembuhkan sakit penyakitnya, melainkan jawaban yang sangat luar biasa. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sering diingatkan dengan kalimat penting ini. Pada waktu saya mengalami kekeringan rohani, yang namanya pendeta tidak selalu on fire ya, tidak selalu rohaninya itu memuncak, enggak selalu seperti itu. Ada kalanya ada rasa jenuh, ada rasa kering, namanya perasaan ya. Manusia itu seperti itu. Nah, pada saat-saat seperti itu bahkan saya pernah mengalami fase di mana doa pun tidak terucapkan. Sulit sekali membayangkan satu masalah yang saya hadapi begitu banyak dan membayangkan betapa lemah dan rapuhnya saya. Nah, saat-saat seperti itu saya betul-betul membutuhkan Tuhan hadir dan menjamah dan memberikan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah, saat-saat seperti itu saya mulai berdoa. Dan pada waktu berdoa itu tetap nggak bisa mengucapkan apa-apa. Tetapi dari mata keluarlah air mata. Kemudian dari ucapan kadang-kadang hanya mengucapkan sedikit saja. Tuhan, saya tidak mengerti. Tetapi cukuplah kasih karuniamu kepadaku. Dan itulah perjumpaan-perjumpaan yang penting di dalam momen-momen kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita. Perlu diperhatikan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa perjumpaan pribadi itu sangat penting menjadi pengalaman yang tak terlupakan dalam kehidupan orang percaya. Sampai akhirnya kita lihat ya, Tuhan berjanji kepada Yakub, ini kasusnya balik ke laptop ya, balik ke Yakub ya. Dalam sebuah mimpi bahwa dia akan memberikan tanah perjanjian dan membuat keturunannya menjadi seperti debu di tanah melalui Yakub, dan keturunannya setiap bangsa akan diberkati. Bahkan Tuhan akan menyertainya dimanapun dia berada. Itu kisahnya di dalam Kejadian 28 ayat 13-15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan kisah ini. Ini sangat luar biasa menurut saya. Khusus, spesifik, tetapi sangat mengena.
dengan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Sampai akhirnya dalam pelariannya dari Laban dan akan bertemu dengan kakaknya Esau, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu di sungai Yabok ini. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Sekali lagi ya, dengan malaikat Tuhan. Ini siapa? Perlu kita selidiki, perlu kita pelajari. Namun yang terpenting malaikat Tuhan itu adalah seorang pribadi yang tidak mau menyebutkan namanya. Dan para teolog biasanya menyebut itu sebagai salah satu teopani atau penampakan Kristus prainkarnasi. Ya. Kristus datang ya, seperti Melkisedek, ya, itu juga teopani. Seperti ini juga malaikat Tuhan itu teopani, yaitu Tuhan sendiri sebetulnya yang hadir untuk menjumpai umatnya. Dan ini khusus menjumpai Yakub, ya, di sungai Yabok. Ya. Dan Tuhan menyentuh dengan kasih karunia yang luar biasa dan mengganti namanya dari Yakub, si pencuri menjadi Israel, pejuang Allah. Itu artinya pejuang Allah Israel itu ya. Kejadian 32 ayat 28. Benar-benar kasih karunia yang luar biasa, yang mengherankan dan mengagumkan. Nah, sekali lagi ini balik ya. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang dengan hak prerogatifnya, maka Tuhan punya kepentingan. Tuhan berkepentingan untuk memproses dan membentuk orang tersebut menjadi pribadi yang tadinya hanya berorientasi untuk kepentingan diri, tetapi kemudian orang ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kepentingan banyak orang. Nah, inilah prinsip dari apa yang dipaparkan di ayat-ayat yang kita baca. Kisah Yakub, si penipu dan pencuri yang dipilih Tuhan jadi bangsa besar, diberikan kasih karunia yang khusus kepadanya. Seharusnya Yakub menerima atau penghakiman dan penghukuman dari Tuhan. Harusnya menerima penghakiman dari Tuhan karena perilakunya yang tidak baik, pikirannya yang licik, tetapi Tuhan justru sebaliknya memberikan kasih karunia. Saya jadi ingat saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus pernah bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang membutuhkan dokter itu orang sehat atau orang sakit? Ini kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus pada waktu dia eksis dan mengajar di tengah-tengah Israel. Menurut kalian, mana yang dibutuhkan oleh dokter? Ya, yang membutuhkan dokter maksudnya. Siapa yang membutuhkan dokter? Orang sakit atau orang sehat? Lalu mereka spontan yang menjawab pasti orang sakit. Nah, demikian juga kalian yang merasa benar justru tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi orang-orang ini yang sakit ini, orang-orang yang bobrok ini, orang-orang yang bejat ini yang membutuhkan kasih karunia. Itulah gambaran dari Yakub yang betul-betul memperoleh kasih karunia Tuhan karena Tuhan yang telah memilih dan menentukan sebelum dunia dijadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuatnya sangat jelas. Ya, sangat jelas. Sehingga kita tidak bertanya lagi tentang apa yang akan Tuhan lakukan dengan dan melalui hidup kita. Dan mengapa pilihan Tuhan sering kali terlihat tidak adil. Kita akan pelajari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunan. Kita bisa pelajari itu di Roma 9 ayat 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara. Roma 9 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Apakah tukang priok tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan sesuatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang tidak biasa? Jadi konsep keadilan menurut Alkitab itu bukan sama rata. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang yang layak menerima dan Tuhan tidak memberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda
kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan. Belas kasihan Tuhan yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatnya akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih disebut kekasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, prinsip ini harus dicamkan. Bahwa Tuhan memilih kita dari antara orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Mungkin mereka masih ditunda waktunya, atau mungkin mereka belum mau membuka hati, dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang telah dipilihnya, telah ditentukan oleh Tuhan, supaya kita menjadi perabot yang berarti bagi Tuhan. Ya, Perjanjian Baru memberikan gambaran yang lain, khususnya surat-surat Paulus ya. Saya masih ingat, cuma alamat ayatnya saya tidak mengetahui sekarang, tetapi ada kalimat begini. Manusia yang telah dipilih oleh Tuhan, kemudian supaya orang itu terlibat dalam pelayanan, maka ibarat kayu-kayu yang ada di hutan, di ladang, atau kayu-kayu di pinggir jalan, kemudian ditebang. Dan setelah itu dibentuk oleh seorang tukang, supaya menjadi perabot rumah tangga yang berharga, perabot rumah tangga yang sangat bernilai. Saya kasih contoh mimbar ini aja ya, supaya mudah ini bisa dilihat ya. Mimbar ini menjadi begitu berharga karena ditempatkan di sebuah gereja di mana kita bisa menggunakan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada umat. Ini menjadi begitu bernilai tinggi. Tapi coba mimbar ini walaupun sudah dibuat, tetapi ditaruh di tempat yang biasa dipakai, yang orang Indonesia biasa menyebut dengan istilah gudang gitu ya, atau tempat di pojok sana, kemudian taruh di sana, maka menjadi tidak begitu berharga. Tetapi ketika ada di sini menjadi begitu berharga. Itulah gambaran orang percaya. Saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya punya pulpen, biasanya dulu saya selalu membawa pulpen ya kemana-mana, membawa alat tulis gitu kemana-mana. Tetapi alat tulis yang saya bawa itu, saya pakai untuk mencatat khotbah, seminar yang saya ikuti, maka pulpen saya itu akan sangat berharga dan bernilai tinggi. Tetapi walaupun ada pulpen yang sangat mahal, ada alat tulis yang sangat mahal, tetapi tidak pernah dipakai untuk mencatat apa-apa, tetapi terbuang di jalan kemudian dilindas oleh mobil, dilindas oleh sepeda motor, maka dia sangat tidak berharga walaupun mahal. Terus sebabnya kita bersyukur, saudara-saudara, kita ini mungkin orang-orang yang tadinya tidak punya nilai, mungkin orang-orang yang dari kampung sana, orang-orang yang bahkan tempat tinggalnya pun tidak terdapat di peta, kecuali Google Earth gitu ya, melihatnya. Tetapi ketika Tuhan telah memilih, Tuhan telah mengambil dari antara orang-orang yang lain di situ, kita ditempatkan, kemudian dididik oleh Tuhan dalam pendidikan iman, dididik oleh Tuhan dalam pendidikan ilmu tertentu, dididik oleh Tuhan supaya diperlengkapi dengan berbagai macam pemahaman, maka orang ini menjadi begitu berharga. Dan ketika dia pulang kampung, menjadi seorang bintang yang luar biasa. Itu sangat tergantung dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa iri, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Kalau orang bisa diangkat begitu rupa, begitu tinggi, kenapa saya tidak? Kita mengatakan tidak bisa memprotes Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Saudara yang kasih Tuhan, Yakub ini orang yang sangat tidak baik karakternya, tetapi oleh Tuhan diangkat demikian rupa, bahkan menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Dan sampai sekarang nama Yakub sering disebut, padahal namanya sudah diubah jadi Israel. Tetapi biasanya orang berdoa begini, Allah Bapa di surga, Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Harusnya kan Israel ya, tapi kok Yakub? Nah, rupanya nama Yakub ini mempunyai kesan tersendiri. Walaupun nama Yakub itu kalau diartikan dia adalah cerdik, itu pengertiannya cerdik dan itu cenderung negatif. Tetapi setiap orang yang menyebut nama Yakub, rasanya itu menjadi orang yang dikasihi dan menerima belas kasihan
dari Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Sebuah contoh. Perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sebenarnya juga termasuk bangsa Israel. Tetapi tidak bergaul dengan orang Yehuda yang ada di bagian selatan. Pada waktu ketemu dengan Yesus, ketemunya di mana saudaraku? Di sumur Yakub. Sumur Yakub ini rupanya menjadi lambang pemersatu antara Israel, ada 10 suku, kemudian dengan 2 suku yang ada di Yehuda, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, nama Yakub sangat terkesan, baik untuk orang-orang Israel dan Yehuda maupun orang-orang Kristen sampai hari ini. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh meremehkan sebuah nama. Nama itu penting di mata Tuhan. Saya akan lanjutkan kisah ini. Sebelum kita mengakhiri, saya akan menyampaikan 2 hal. 2 hal yang merupakan tanggung jawab dari Yakub. Supaya hidupnya tidak sekedar dipulihkan. Setelah dia pulang dari rumah mamanya yang bernama Laban, 20 tahun di sana, kemudian dia mengadakan perjalanan untuk kembali ke tanah Kanaan, yaitu tanah leluhurnya. Nah, namun kita tahu bahwa kembali ke tanah leluhur itu tidak selalu menyenangkan. Untuk Yakub bukan sesuatu yang menyenangkan, melainkan suatu pergumulan karena dia mempunyai masa lalu yang buruk, karena dia mempunyai masa lalu yang pahit, yaitu telah menipu ayahnya yang sudah meninggal dan telah mencuri hak kesulungan kakaknya yang bernama Esau. Itulah pada waktu dia mau kembali ke tanah Kanaan ini, sungguh penuh dengan pergumulan karena dia sangat takut berjumpa dengan Esau. Itulah sebabnya pasal-pasal sebelumnya menjelaskan bagaimana dia mengirim istrinya, mengirim anak-anaknya, mengirim budak-budaknya, perempuan bahkan. Dan bahkan ternak-ternaknya juga dikirim. Supaya ada di pasukan depan, pasukan 1, pasukan 2. Dan dia ada di pasukan ketiga. Kenapa demikian? Karena dia takut bertemu dengan Esau. Dan bahkan dia menyebut Esau itu sebagai tuan dan aku sebagai hamba. Padahal dia adik kandungnya ya. Bukan adik kandung, bahkan adik saudara kembar itu. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, kenapa Yakub begitu takut bertemu dengan Esau? Jelas karena dia telah mengambil hak yang dimiliki oleh Esau dan dia ambil sebagai miliknya Yakub. Dan itulah sebabnya Yakub berpikir, bagaimana supaya saya tidak langsung dibunuh oleh kakakku. Maka aku harus mengirim istriku dulu, mengirim budak-budakku dulu, dan juga anak-anakku, dan juga ternak-ternakku, semua harta bahkan dipersembahkan. Ya, dipersembahkan kepada Esau. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa. Esau pada waktu dia mau bertemu dengan Yakub itu, tidak sedikit pasukan yang dibawa. 400 orang, seperti mau perang saja. Itu menambah Yakub makin takut. Nah, Tuhan tahu betul bahwa Yakub begitu takut, Yakub begitu pengecut, Yakub begitu tidak berani ketemu dengan kakaknya. Itulah sebabnya Tuhan menemui dia lebih dahulu di sungai Yabok. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah berjumpa dengan Tuhan itu, lalu ada upaya, bukan hanya mengirim istri, anak-anak, budak, dan hartanya, tetapi Yakub menempatkan diri di pasukan paling depan setelah berjumpa dengan Tuhan. Ada upaya untuk rekonsiliasi dengan kakaknya. Itu terdapat di ayat 32 sampai 21. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Yakub tidak hanya ada upaya rekonsiliasi, tetapi juga ada pergumulan dan doa yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan, supaya dia diubahkan oleh Tuhan. Jadi ini ada kerjasama antara surga dengan bumi. Ada kerjasama antara manusia dengan Allah Sang Pencipta.
sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Yakub yang tadinya penakut, pengecut, dan pencuri serta penipu, tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, diubah namanya menjadi Israel. Dia menjadi pemberani, dia menjadi tulus, menjadi jujur, dan tanpa pamrih. Dia mempersembahkan korban di hadapan Esau. Mempersembahkan korban itu bukan kepada Allah, tetapi korban untuk semua harta yang dimiliki ditawarkan kepada Yakub. Dan luar biasanya lagi, Tuhan mengubah hati Esau sehingga Esau tidak lagi mempunyai keinginan untuk membantai adiknya, melainkan justru dirangkul, dipeluk, dan saling bertangis-tangisan antara keduanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada upaya untuk rekonsiliasi dari pihak Yakub. Jadi apabila kita mempunyai konflik dengan sesama, juga harus ada upaya untuk rekonsiliasi. Ada upaya untuk berdamai. Dan kalau perlu bisa melibatkan orang ketiga menjadi mediator. Supaya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita anggap menjadi musuh kita. Selama kita masih punya kesempatan. Dan Yakub melakukan hal tersebut. Saudaraku, tapi dia tidak hanya sekedar rekonsiliasi dengan sesama, tetapi dia mempunyai pergumulan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Perjalanan Yakub membuktikan bahwa dia bertemu dengan Tuhan itu beberapa kali, tidak hanya sekali. Mengapa dia mempunyai pergumulan dan punya episode yang sangat menakutkan? Pada waktu dia di sungai Yabok itu sebetulnya episode yang sangat menggetarkan dan menakutkan bagi Yakub. Tetapi Tuhan berkepentingan supaya dia yang takut dan gemetar ini, dia kemudian punya keberanian yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, karakternya Yakub kemudian diubah oleh Tuhan. Kamu bukan lagi Yakub, bukan lagi kamu penipu, pencuri, dan pengecut, tetapi kamu adalah orang yang jujur, pemberani, dan tulus ikhlas. Nah, ini luar biasa. Jika Allah mempunyai kepentingan, maka kita pun dibentuk oleh Tuhan. Dan kadang-kadang pembentukan Tuhan itu, proses Tuhan itu tidak mudah. Karena kita masih punya keakuan yang tinggi. Apabila kita punya kebiasaan buruk, pemikiran dan perilaku yang buruk, maka menyakitkan sekali kalau kita dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau kita tadinya biasa-biasa saja, biasanya tidak terlalu menyakitkan. Apalagi kalau sebelum percaya memang sudah biasa mempunyai disiplin pemikiran yang baik dan jernih, maka kita tidak sakit banget. Tapi kalau orang yang biasanya itu mempunyai karakter yang sangat buruk, maka sangat menyakitkan kalau Tuhan sudah membentuknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita lihat bahwa Yakub diubah oleh Tuhan sedemikian rupa, dan kita pun diubah oleh Tuhan sedemikian rupa. Perubahan nama dari Yakub menjadi Israel sepertinya menjadi kunci bagi penafsir Alkitab atas seluruh catatan ini. Israel berarti kiranya El mempertahankan. Pengertiannya El mempertahankan. Atau jika dilanjutkan untuk melihat lebih praktis lagi, sebenarnya pergulatan Yakub itu seperti apa sih? Apa benar sih bergulat seperti pegulat-pegulat yang di ring? Atau seperti tinju? Atau seperti pertunjukan karate? Ternyata tidak. Saya menemukan sebuah informasi sangat penting di Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 4. Ini perlu dibaca dan ini merupakan ayat yang terakhir untuk saya sampaikan kepada saudara sebelum saya menyampaikan kesimpulan. Maaf, saya harus melihat lagi. Hosea pasal 12 ayat 3 dan 4. Ini merupakan ayat referensi dari perikop yang kita baca. Hosea 12 ayat 3 dan 4. Demikian. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Ini cerita tentang Yakub. Ini nubuatan tentang Yakub. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ini cerita tentang Yakub. Ya. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis, ini kalimat penting. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia dan di sanalah ia berfirman kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ternyata tidak bergulat seperti pegulat di ring, tidak seperti petinju di ring, tidak seperti pertunjukan karate atau silat, tapi rupanya Yakub ini tersungkur kemudian memohon belas kasihan kepada Tuhan dan bertalu-talu terus-menerus dia memohon belas kasihan kepada Tuhan sampai Tuhan benar-benar nggak tega. Nah, tapi karena Tuhan punya kepentingan, Tuhan tidak hanya memberikan jawaban dan mengabulkan permintaan-permintaan Yakub, melainkan Tuhan bergulat di situ. Pengertiannya supaya Yakub mempunyai kesadaran bahwa bukan harta benda, bukan lagi istri dan anak-anaknya, bukan lagi budak-budaknya yang harus diandalkan, melainkan dirinya sendiri dia harus memasang badan di hadapan kakaknya. Mungkin pada waktu dia berhadapan dengan kakaknya, kemudian dipeluk oleh kakaknya itu, dia sudah pasrah. Kalaupun saya dibunuh, kalaupun saya dibantai, saya sudah berserah. Jadi dia perubahannya itu sangat luar biasa, ada di dalam batiniahnya Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita benar-benar menjadi Kristen sejati, orang yang imannya memang sudah diberikan oleh Tuhan dan iman itu terus bertumbuh, maka kita menjadi orang yang penuh keberanian untuk mengambil risiko, dan juga orang yang penuh dengan ketulusan. Kalau memberi apapun, entah itu bentuk moral, tenaga, waktu, atau harta sekalipun, kita mempunyai motivasi yang benar. Semuanya aku lakukan karena aku telah berjumpa dengan Tuhan, karena aku telah mengasihi Tuhan, dan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya lebih dahulu kepada saya ketika saya masih berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu berharganya perjumpaan itu dengan Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah meremehkan doa pribadi, jangan pernah meremehkan doa kelompok, jangan pernah meremehkan yang namanya ibadah hari Minggu. Jangan pernah meremehkan pertemuan-pertemuan yang lain yang berupa komunitas tertentu untuk kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Itu menjadi kesempatan yang sangat berharga dari waktu ke waktu, dan kita menjadi pribadi yang berbeda. Setelah kita menjalani proses panjang dalam kehidupan Kristen kita, maka suatu hari Tuhan akan memakai kita bagaikan perabot yang sangat bernilai, akan memakai kita bagaikan orang yang menjadi bintang di tengah-tengah kegelapan. Orang yang bisa menerangi, orang yang bisa menggarami proses pembusukan. Orang yang dipakai oleh Tuhan di bidangnya masing-masing. Punya pengaruh di lingkup sosial kita, punya pengaruh di lingkup kerja kita. Dimanapun ditempatkan oleh Tuhan, kita selalu menjadi berkat. Seperti dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf. Demikian keadaannya. Ada orang yang bernama Yakub, sudah jelas tadinya. Orang yang bernama Abraham, orang yang bernama Ishak, semua disebut di dalam Alkitab orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa itu. Mari kita tiru orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai keseriusan dengan Tuhan di dalam doa dan permohonan. Suatu kesimpulan yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa ketika Tuhan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang penuh dengan perjuangan dan penuh keberanian, maka jangan lihat masa lalu kita yang buruk. Mungkin kita penipu, mungkin penakut, mungkin pengecut, mungkin kita orang-orang yang tidak beres. Tetapi kemudian ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita pribadi yang baru. Dan tidak pernah sama lagi dengan masa lalu, tapi sekarang menjadi orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Apapun yang talenta yang Tuhan berikan, apapun karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita hargai dan kita hidupi. Dan jangan lupa bahwa ada usaha, ada upaya untuk menyelesaikan masalah kita. Termasuk kalau kita konflik dengan orang lain seperti halnya Yakub dan Esau. Ada pergumulan dan doa yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan. Dan yang paling penting, yang terakhir, ada hasil karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah menyebabkan kita berubah. Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Allah menyebabkan kita berubah. Saya ingat satu kalimat pendek bahasa Inggrisnya. Bukan supaya kedengaran keren, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya pernah membaca sebuah buku. Dan bukunya itu ada kalimat penting yang gak pernah saya lupakan sampai hari ini. Istilah yang dipakai di dalam buku itu adalah
touching heaven, changing life. Apa itu? Sentuhan surga mengubah hidup. Kalau hidup kita sudah terkoneksi dengan surga, dengan Tuhan Allah, maka hidup kita pasti diubahkan. Ya. Saya hari Sabtu, kemarin ya, mengajar MSK, yaitu menjadi seperti Kristus, di dalam bab 1 yang mengungkap tentang kendala atau penghalang kebangunan rohani. Namun di buku manualnya itu tidak dijelaskan kebangunan rohani itu apa. Ya, tidak dijelaskan, jadi kita belum mempunyai kesepakatan dan kebersamaan persepsi tentang kebangunan rohani. Setelah saya baca, ternyata ada di dalamnya. Kemudian saya lebih lagi mendalami dalam Alkitab. Ternyata kebangunan rohani itu adalah sebuah pemahaman terhadap firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam proses iluminasi atau pencerahan batiniah. Sehingga orang tersebut ketika mempunyai pemahaman, orang ini mempunyai pengaruh di lingkup sosial, di lingkup orang-orang percaya di gereja maupun di lingkup kerjanya. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata kebangunan rohani itu adalah menjadi seperti Kristus. Nah, kalau orang sudah menjadi seperti Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi puncak dari kebangunan rohani tersebut. Nah, sekali lagi, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Jangan lupa bahwa kita suatu hari atau suatu saat nanti atau di masa kekekalan yang akan datang, kita akan memerintah bersama Kristus. Itulah sebabnya kita harus punya mentalitas seperti mentalitasnya Tuhan Yesus. Kita harus punya pola pikir seperti Tuhan Yesus, harus punya pola tindak seperti Tuhan Yesus. Dan ini menjadi modal utama untuk kita bisa bersama-sama dengan Kristus memerintah di dunia yang baru. Yaitu dunia yang tidak lagi ada kehadiran dosa, dunia tidak lagi ada kejahatan, tetapi dunia yang dipimpin langsung oleh Kristus dan oleh Roh-Nya yang kudus untuk mengarahkan, memimpin orang-orang percaya sehingga mempunyai pemikiran yang jernih, hati yang bersih. Dan itu adalah rancangan Tuhan yang sekarang sedang dikerjakan secara intens dalam kehidupan orang-orang percaya melalui pengajaran-pengajaran, melalui khotbah-khotbah, melalui mentoring-mentoring, melalui pemuritan-pemuritan, dan bahkan melalui persoalan-persoalan yang sulit dalam kehidupan, kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan itu dalam rangka membentuk karakter kita. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Ketika memberikan contoh seorang Yakub, Tuhan juga memberikan contoh seorang Musa yang pembunuh dan kemudian dijadikan pemimpin yang luar biasa. Yang Saulus yang tadinya seorang penganiaya jemaat, kemudian menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ini begitu banyak contoh. Dan kalau kita simpulkan, semua nama-nama yang saya sebutkan bukan orang-orang baik, tetapi orang-orang yang penuh dengan masalah, penuh dengan petualangan, orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Bahkan pergumulan yang digumuli oleh manusia pada umumnya, bangsa-bangsa pada umumnya, termasuk Yakub itu penuh dengan pergumulan. Di dalamnya ada ambisi untuk memperoleh harta kekayaan. Di dalamnya ada keinginan-keinginan daging yang luar biasa, bahkan termasuk romantika dan bercinta. Itulah Yakub. Tetapi kemudian oleh Tuhan diubahkan, walaupun semua itu tidak menjadi persoalan lagi buat Yakub, tetapi kemudian Tuhan persiapkan dia untuk mempunyai mentalitas seorang pemimpin besar yang keturunannya akan seperti pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Begitu banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teologi yang paling sehat adalah salah satunya orang-orang yang berpegang kepada perjanjian Allah. Demikian juga Yakub, orang yang berpegang kepada perjanjian Allah. Kalau kita berpegang kepada perjanjian Allah, maka kita akan seperti Yakub, yang tadinya adalah orang yang nggak beres, orang yang punya karakter buruk, tapi kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi mempunyai pemikiran yang jernih, hati yang bersih, dan melayani dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih kepada Tuhan dan sesama, dan penuh tanggung jawab
tanggung jawab kepada Tuhan, dan juga tanggung jawab kepada sesama. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di akhir dari pembelajaran firman Tuhan, si penipu dan pengecut dan juga pencuri diubah oleh Tuhan menjadi seorang pejuang Allah, yaitu Yakub menjadi Israel. Kami juga mengalami pembelajaran, proses dan pembentukan yang mirip dan bahkan hampir sama. Kami diubah oleh Tuhan dari orang yang tidak beres menjadi orang yang dibereskan oleh Tuhan. Orang yang tadinya tidak berguna dibuat berguna oleh Tuhan. Orang yang tadinya hanya membebani orang-orang lain, tetapi sekarang bisa menjadi penolong dan meringankan beban orang lain. Kami terus berdoa untuk gereja di mana kami berjemaat, tertanam di gereja lokal ini. Hamba berdoa untuk hambamu, Pendeta Dr. Gideon L. Sugiarto, sebagai gembala jemaat, supaya terus mengajarkan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting, hal-hal yang sangat berguna dan bermanfaat untuk pertumbuhan keimanan kami dan juga pertumbuhan rohani kami. Memperlengkapi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Baik urusan jemaat lokal maupun urusan ekumeni yang dikerjakan, kiranya Tuhan memberkati hambamu dan keluarganya dan semua yang dikerjakannya berhasil oleh karena pertolongan dan kasih karunia yang tetap berlaku bagi hambamu. Kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan di tempat ini, siapapun dan apapun peran mereka masing-masing. Tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting, semuanya berguna, semuanya bermanfaat. Tuhan perlengkapi semuanya dengan pemahaman, perlengkapi semuanya dengan berbagai pemikiran positif dalam rangka membangun suatu jemaat yang sehat, jemaat yang tersusun rapi di dalam bentuk satuan-satuan kegiatan dan pelayanan. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk kota Malang, kami berdoa untuk Kabupaten Malang, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan terus membawa bangsa ini melalui orang-orang percaya yang terlibat aktif di bidang sosial, terlibat aktif di bidang politik, terlibat aktif di berbagai bidang-bidang yang lain termasuk bidang ekonomi, perbankan dan sebagainya. Tuhan kiranya membuat orang-orang percaya ini bisa memancarkan kasih Tuhan, bisa memancarkan terang dan garam. Tuhan kiranya terus memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami percaya gereja-gereja Tuhan yang diizinkan mengalami kesengsaraan, kesukaran dan penganiayaan adalah gereja-gereja yang dipilih oleh Tuhan untuk tetap berdiri dalam keimanan kepada Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan dengan iman percaya dan berdiri kepada sesama untuk mempertanggungjawabkan iman kami. Terima kasih. Kami terus berdoa supaya tahun depan sebagai tahun politik tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi kekacauan, melainkan dapat ditata sedemikian rupa demokrasi menjadi hal yang menggembirakan dan menyukakan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Kota Malang, Jawa Timur ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan, bagian integral untuk terus mendoakan bangsa dan negara kami. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami di akhir dari doa malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami dimanapun berada yang menyaksikan YouTube ini maupun yang menyaksikan yang terlibat langsung di dalamnya. Terima kasih, doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.